saja, niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan investasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga banjir di lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang merupakan keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Polri menggelar kegiatan pemusnahan narkoba sebanyak 214,84 ton senilai 29,37 triliun. Pemusnahan barang bukti narkoba tersebut dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel kami. Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa perang melawan narkoba akan menjadi salah satu prioritas nasional yang dijalankan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Hal itu disampaikannya saat memimpin langsung pemusnahan barang bukti narkoba seberat 214 ton senilai 29 triliun di lapangan Bayangkara, Markas Besar Polri, Jakarta, Rabu 29 Oktober. Dengan mengenakan sarung tangan hitam, Presiden secara simbolis memusnahkan 2 paket bungkusan narkoba ke dalam mesin penghancur, menandai langkah tegas pemerintah dalam melindungi masa depan bangsa. Kita semua harus menjadi pasukan dalam perang besar melawan narkoba ini, ujar Prabowo. Di hadapan jajaran Polri, BNN, dan sejumlah jabat tinggi negara, Prabowo menegaskan bahwa narkoba merupakan ancaman strategis yang dapat menghancurkan masa depan bangsa. Jika barang-barang ini tidak berhasil dicegah, disita, dan ditangkap, maka bisa digunakan oleh 629 juta manusia, lebih dari 2 kali jumlah penduduk Indonesia, ujarnya. Presiden menyebut capaian pengungkapan tersebut sebagai bukti keberhasilan aparat dalam melindungi rakyat dari bahaya laten narkoba. Sepanjang periode Oktober 2024 hingga 2025, Polri mencatat pengungkapan 49.000 kasus dengan 65.000 tersangka, serta pelaksanaan 1.800 program rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo dalam laporannya menyebut, dari hasil pengungkapan tersebut disita berbagai jenis barang bukti, antara lain 166 ton ganja, 9,2 ton sabu, 1,9 ton tembakau gorila, 2,1 juta butir ekstasi, 13,1 juta butir obat keras, 34 kg kokain, serta sejumlah jenis narkotika lainnya. Nilai total barang bukti itu mencapai 29,37 triliun. Selain melakukan penindakan, Polri juga menyita aset terkait tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan narkoba senilai 221 miliar. Aset tersebut terdiri atas uang tunai, kendaraan, dan properti yang berasal dari aktivitas peredaran gelap narkotika. Di hadapan Presiden, Kapolri turut melaporkan keberhasilan transformasi 118 kampung yang menjadi kampung bebas narkoba dari total 228 kampung yang diidentifikasi di seluruh Indonesia. Pada kampung-kampung tersebut, Polri bersama masyarakat setempat mendirikan posko konseling, balai aktivitas nasional, dan program pemberdayaan ekonomi sebagai bentuk ketahanan mandiri melawan narkoba. Presiden Prabowo menyambut baik capaian tersebut dan menegaskan pentingnya kerja kolektif semua pihak, mulai dari aparat, guru, hingga orang tua untuk melindungi generasi muda dari bahaya narkotika. Perang melawan narkoba tidak hanya bisa diserahkan kepada Polri dan BNN. Ini tanggung jawab seluruh bangsa. Begitu ada indikasi, segera lapor. Orang tua jangan biarkan anaknya hancur karena narkoba, tegasnya. Prabowo juga menyampaikan rencana pemerintah untuk menambah pusat-pusat rehabilitasi di daerah-daerah yang belum memiliki fasilitas perawatan bagi pengguna narkoba. Ada beberapa kabupaten yang belum punya pusat rehabilitasi. Kita harus segera lengkapi, katanya. Menurut Presiden, keseimbangan antara penegakan hukum tegas dan pendekatan kemanusiaan harus menjadi kunci dalam pemberantasan narkoba. Kita harus keras terhadap pengedar dan bandar, tapi juga memberi kesempatan bagi mereka yang bisa disembuhkan. Rehabilitasi harus lebih efektif dan terukur, tambahnya. Direktur Eksekutif Indonesia Politika Review, Iwan Setiawan menilai kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba di Mabes Polri pada Rabu 29 Oktober. Hal ini merupakan sinyal kuat bahwa negara benar-benar serius memerangi kejahatan narkotika. Menurut Iwan, langkah Presiden turun langsung ke lokasi bukan sekedar seremoni, melainkan bukti nyata komitmen moral dan politik dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.
Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk berikan like dan subscribe untuk channel kami. Sampai jumpa di berita RFI Media berikutnya. Ada-ada saja, niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan populasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga banjir di lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang merupakan keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Media